sejarah Hangul. Hangul adalah kayak bahasa Indonesia. Hangul itu bahasa Koreanya. Itu Hangul itu kita belum tahu, tapi ketika kita belajar, tergantung saudara latihan, kerjakan PR, dan menerapkan seberapa kali banyak dan dalam, hasilnya akan keluar. Tidak beda dengan mata pelajaran yang lain yang kita pelajari kali ini. Mungkin mata pelajaran yang lain itu akan ada ujiannya juga, cuman itu nanti. Dan setidaknya itu kan tertulis dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau yang ini benar-benar baru. Dan ini kan IELTS semester pertama. Saya harap supaya semua murid-murid yang ada di sini setidaknya semuanya ada kesempatan untuk berangkat ke Korea. Ke Korea untuk ikut pelatihan dan lihat perkembangan gereja di Korea juga. Dan juga ya tur Korea juga, lihat negara Korea karena saudara ikuti kelas bahasa Korea ini. Dan dengan tujuan seperti itu pun saudara harus melatih. Kemarin saya setelah ibadah, saya forum sharing sama Dede, dia di sini. Dia bilang katanya dia mau mempersiapkan dirinya untuk penginjilan dunia. Dan saya mengatakan itu pasti akan terjadi, tapi memang kita harus persiapkan diri. Yang ibaratnya, misalnya ada anak yang bertujuan untuk mau berangkat ke Amerika atau ke Inggris, yang negara berbahasa Inggris untuk belajar, lanjutkan sekolahnya. Tapi dia tidak belajar bahasa Inggris sama sekali. Tapi dia mengatakan bahwa mau ke luar negeri untuk belajar, mempersiapkan dirinya. Itu kan tidak masuk akal ya. Jadi sama halnya kita mau mempersiapkan diri, tapi kita tidak belajar, itu juga tidak masuk akal. Itu bukan Dede ya. Dede mempersiapkan diri. Dan katanya Dede masih ingat bahasa Korea yang dia belajar pada saat dia masih kecil. Katanya dia bisa baca, tapi nggak tahu artinya. Jadi tadi ketika saya dengar Dede masih bisa baca dan tahu ini yang huruf-huruf bahasa Korea yang basic, saya lumayan kaget karena dia belajar pas kecil banget. Dan itu juga pentingnya mengapa kita menanamkan Injil kepada anak-anak kita sejak dini. Karena apa yang mereka belajar pas kecil itu mereka tidak lupa. Mungkin rada-rada lupa, tapi masih ada apa yang dia belajar, akarnya itu. Jadi kita tinggal bantu sedikit saja supaya dia bisa dalam lagi. Cuman kita yang belajar sekarang butuh perjuangan karena otak kita sudah lumayan kaku. Jadi siapa yang paling muda di sini, dia yang paling merasakan muda. Tapi saya percaya kalau kita berdoa, memulai dengan doa, akhir dengan doa, dan punya tujuan yang jelas, saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan dan juga semangat untuk bisa belajar dan menghafal dan juga mendalami bahasa Korea ini. Dan sebagai sejarah Hangul, saya akan hanya sekedar bantu supaya setidaknya kita tahu. Jadi sejarah singkat Hangul ini juga saya persiapkan dari internet. Saya cari ini juga di internet yang dalam versi bahasa Indonesia. Karena kalau dalam versi bahasa Korea mungkin ada beberapa bagian yang mungkin agak terlalu Korea. Jadi saya cari yang dalam bahasa Indonesia. Jadi Hangul adalah sistem penulisan alfabetik yang digunakan dalam bahasa Korea, yang adalah yang saudara akan belajar sebentar lagi. Dan ini diciptakan pada abad ke-15 oleh Raja Sejong. Raja Sejong. Dan pasti saudara pernah lihat Raja Sejong ini di drama-drama Korea. Cuman nggak tahu ini siapa. Jadi nanti saya akan rekomendasikan mungkin drama Korea juga yang berhubungan dengan Raja Sejong ini. Supaya saudara lebih asik belajar bahasa Korea. Walaupun itu didramatisasikannya, tidak yang real juga. Raja Sejongnya pasti terlalu ganteng di drama. Tapi mungkin ya supaya membantu saudara tetap bisa mengerti. Mengerti dari segi tradisional dan juga latar belakang abad yang ke-15 ini. Dan
tujuan penciptaan Hangul ini adalah untuk membuat sistem penulisan yang mudah dipelajari dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Korea. Sebab sebelum Hangul itu bahasa yang orang Korea gunakan adalah karakter Cina yang dikenal sebagai Hanja yang sulit dipelajari oleh rakyat biasa karena sangat susah, kompleks. Jadi Hanja itu beda lagi. Ketika saya translate firman Tuhan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, itu banyak kesulitannya karena pada dasarnya bahasa asal mula bahasanya beda. Karena kalau bahasa Indonesia kan banyak juga yang datang dari Sanskerta dan juga bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang pakai alfabet gitu ya. Tapi kalau bahasa Korea itu banyak yang datang dari bahasa Cina. Jadi saya lihat teman-teman saya yang lain yang translator bahasa Cina itu lebih gampang mereka translate. Karena walaupun dia tidak tahu katanya, sedikit saja diubah itu sudah dapat artinya. Karena banyak yang datang dari karakter Cina. Jadi mungkin yang saudara yang bisa bahasa Cina sebenarnya lebih gampang. Cuman bahasa Cina ini waktu itu susah untuk dikenali oleh masyarakat Korea. Jadi Raja Sejong ini buatlah sistem Hangul supaya siapapun bisa mulai baca dan menulis. Dan mulai saat itulah orang-orang Korea mulai bisa baca dan menulis. Dan lanjut latar belakang penciptaan Hangul. Pada awal abad ke-15, dinasti Joseon mengalami masa kemakmuran dan stabilitas, namun tingkat melek huruf di kalangan rakyat biasa sangat rendah karena penggunaan karakter Hanja yang rumit. Raja Sejong yang agung yang memerintah dari tahun 1418 hingga 1450 prihatin dengan kondisi ini dan supaya semua rakyat bisa membaca dan menulis, dia mau meningkatkan kualitas hidup rakyat Korea sehingga menciptakan Hangul ini. Jadi inilah latar belakang mengapa Raja Sejong menciptakan Hangul. Dan ini proses penciptaannya, penerimaan dan pengaruh Hangul mungkin saudara bisa baca. Ini pun hanya informasi bagi saudara supaya saudara tahu. Dan di nomor 5, Hangul di zaman modern ini, saat ini Hangul digunakan oleh lebih dari 75 juta orang di Korea Selatan dan Korea Utara, serta komunitas Korea di seluruh dunia. Setiap tahun pada tanggal 9 Oktober di Korea Selatan dan 15 Januari di Korea Utara, Hari Hangul dirayakan untuk memperingati penciptaan dan pentingnya Hangul dalam budaya Korea. Jadi ada juga hari memperingati Hangul di Korea. Dan struktur Hangul ini yang penting karena kita akan masuk sebentar lagi untuk baca dan menulis. Huruf Korea atau Hangul terdiri dari 14 konsonan dasar dan 10 vokal dasar. Kombinasi dari konsonan dan vokal ini dapat membentuk berbagai suku kata yang digunakan dalam bahasa Korea. Setiap huruf Hangul memiliki bentuk yang unik dan mudah dikenali. Jadi berikut adalah beberapa contoh huruf dasar dalam Hangul yang ada di sini. Jadi saya akan tempelkan ini sampai besok supaya kita bisa maju ke depan, mencoba menulis, dan masih bisa dilihat, ada contekannya di depan. Membaca dan menulis dengan Hangul. Untuk membaca dan menulis dalam Hangul Korea, huruf-huruf ini harus dikombinasikan. Tidak bisa dengan konsonan dan vokal saja huruf itu jadi. Harus dikombinasikan. Dan itu akan menjadi blok suku kata. Setiap blok suku kata terdiri dari minimal 2 hingga maksimal 4 huruf. Dengan satu konsonan dan satu vokal sebagai komponen dasar. Dan contohnya adalah di halaman berikutnya seperti K. K itu kata konsonan yang pertama ini gabungan dengan yang vokal A. Dan na adalah berikutnya dan gabungan dari vokal A. Jadi dengan disatukan 2 kata, 2 huruf baru bisa bersuara, bisa dieja.
Jadi dengan begitu baru tercipta satu blok suku kata. Dan berikutnya, ketika huruf itu melibatkan lebih dari 2 huruf, seperti kak. Yang pertama, vokal A, dan yang di bawah itu saudara merasa datangnya dari mana? Ini kan yang pertama. Terus kak ini sama juga dengan yang di atas. Jadi hanya saja jadi agak pendek tapi sama, kak. Tapi kalau dibaca itu GAK. Sepertinya K-nya itu kan dari huruf lainnya. Tapi sebenarnya bisa aja dibaca GAK, gak, seperti itu. Jadi tapi bacanya aja. Pokoknya di bawahnya ada huruf yang mendukung sehingga bersuara kak. Dan mal adalah datang dari mim, vokal A. Kalau tidak ada satu, ini mim ini bersuara M. Ini vokal A. Jadi apa? Ma. Dan lil ini adalah bersuara L. Jadi mal. Kalau dia di bawah, dia masih satu paket dengan yang di atas. Tapi kalau lil ini ke sebelah, maka ma ini tidak bisa bersuara mal, hanya karena lilnya di sebelah tidak bisa bersuara mal, tapi ini akan membunyikan ejaan yang baru. Seperti ini kan vokal A ya. Katakanlah lilnya sudah tidak ada di sini. Tadinya kan mal, tapi lilnya pindah ke sini dan ada vokal A bersama dengan lil ini jadinya marah. Bukan malah, tapi marah. Tapi kan kalau bahasa Indonesia, ini kayak bisa ke depan dan bisa ke belakang kan. Tapi kalau misalnya bahasa Korea ada di sebelah ini udah bunyi yang beda. Jadi marah, lebih ke marah, bukan lagi malah. Cuman kalau misalnya di sini dikasih seperti ini, berarti malah. Ini agak susah tapi supaya saudara paham sedikit dulu. Dan dengan mempelajari cara kombinasi huruf-huruf ini, kita bisa memulai membaca dan menulis dalam bahasa Korea. Ini adalah salah satu aspek yang membuat huruf Hangul sangat istimewa. Meskipun tampak rumit pada awalnya, sistem ini sangat logis dan terstruktur. Jadi saudara yang sangat suka masuk akal dan logis akan gampang mempelajarinya. Karena ini memang sangat logis dan terstruktur. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kan gampang sekali ya, awal-awal baca. Jadi saya belajar bahasa Indonesia, saya merasa awal-awalnya itu gampang. Tapi lama-kelamaan itu susah. Karena kenapa? Kata-kata dan cara ekspresikan itu sangat terbatas di bahasa Indonesia. Tidak berlimpah maknanya, sehingga ketika saya harus translate dari bahasa Korea yang maknanya dari karakter Cina, dari Hangul yang berlimpah-limpah, sangat terbatas perasaannya juga. Jadi misalnya perasaan sedih dalam bahasa Korea itu bisa diekspresikan setidaknya lebih dari 2 atau 3 ekspresi. Tapi kalau di Indonesia kan jadi sedih. Dan bagus juga, semuanya serba bagus kan, baik, bagus, enak, enak sekali, paling ditambah sekali, baik sekali, bagus sekali. Tapi kalau bahasa Korea itu cara ekspresinya itu sangat beda-beda. Bagus pun ada berbagai variasi, baik pun banyak variasi. Jadi bahasa Indonesia awalnya gampang tapi nantinya susah. Tapi bahasa Korea juga awalnya sebenarnya ini udah gampang.
orang yang belajar seperti dari bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Jepang yang seperti ini, ketika awal-awal belajar bahasa Korea dia merasa sangat gampang. Karena kata-katanya itu tidak lebih dari huruf Hangul itu tidak lebih dari ini. Kalau bahasa Cina dan Korea kan sebenarnya dalam satu hari tidak bisa mulai baca kan. Tapi kalau kali ini kita akan mulai baca untuk hari ini. Tapi apa yang saya ajarkan sangat singkat. Tapi apa yang saudara harus latihan lebih banyak. Karena kalau saudara tidak tulis dan tidak latihan ini tidak akan jadi. Dan tidak bisa lanjut ke sesi yang berikutnya. Dan saya berharap supaya akhir dari mata pelajaran ini yang adalah besok, saya harap supaya saudara sudah bisa menemukan beberapa kata dari Alkitab Korea. Mungkin itu susah sekali ya, tapi setidaknya kenalilah, kayak tidak terasa asing lagi. Dan mungkin saudara bisa berpikir, masa saya bisa? Tapi saudara pasti bisa. Jadi saudara bisa fokus dan bisa menemukan kata-kata dan huruf dari Alkitab Korea. Karena materinya juga semuanya sudah ada. Seperti ini kan jalan keselamatan. Nanti akan difotokopikan untuk saudara bisa latihan. Seperti giok adalah ini. Itu pada saat kita bilang Kiristo, kita pakai giok. Jadi sambil saudara tulis, saudara bisa kenali kata Kristo. Tapi itu memang susah sih. Cuman yaitu ketika saudara sudah latihan banyak sehingga bisa baca dan menulis, berikutnya adalah belajar menghafal kata-kata bahasa Korea. Jika saudara belajar menghafal kata-kata bahasa Korea, maka itu akan menjadi kosakata saudara dan dengan itu saudara setidaknya bisa mengerti ketika pendeta-pendeta Korea datang, ketika bilang Kristo, oh itu Kristus. Ya setidaknya bisa tahu lah, karena sebenarnya kan firman yang dibawakan, mata pelajaran yang dibawakan kan sangat simpel. Kita selalu ada pada patokannya ada pada Injil. Seperti ketika kita bilang Yesus adalah Kristus dan di dalam Kristus ada 3 jabatan, kita selalu bilang ada raja, nabi dan imam. Itu pasti ada dalam bahasa Korea disebut Wang, Sonjija, 제사장. Sekarang saudara terasa asing, tapi kalau saudara sudah tahu bisa baca dan sudah bisa menulis, saudara akan bisa mendengar. Jadi kita akan lanjut dan kita akan memasuki vokal dulu. Kalau di ini ada konsonan dulu, tapi kita akan masuk ke vokal dulu. Tapi ketika belajar bahasa Korea, guru bahasa Korea selalu menekankan cara menulis dengan benar itu penting. Misalnya, tadi kan saya, ini kan huruf yang paling pertama. Saya tulis kayak gini, tapi mungkin bagi saudara ini masih terlihat seperti sebuah garis atau gambar. Sehingga mungkin ada orang yang bisa menulis seperti ini, yang penting dapat yang sama. Tapi itu salah. Jadi harus sesuai dengan susunan. Nanti ini akan saya bagikan di mana di sini ada susunannya. Tapi sekarang saudara mungkin sambil bisa nulis dan di halaman yang terakhir ada enggak yang untuk tempat nulis? Ya, mungkin di sana saudara bisa sambil catat. Tapi fotokopiannya pun kalau di ini lebih jelas ya. Oke. Jadi saudara akan menemukan kotak seperti ini, ya kan? Jadi satu kotak itu satu karakter.
Kalau kayak gini, ketika saudara tulis giok, begini. Tapi kita akan memasuki vokalnya dulu. Vokalnya itu harus ada bersama dengan konsonan baru bisa diejakan. Kenapa vokal dulu? Karena vokalnya lebih sedikit. Ketika kita belajar vokalnya, A, ya. Jadi sama-sama berbunyi A. Tapi yang ini ada double-nya. Dan itu adalah tulisannya seperti ini. A, A. Kalau misalnya double, ada 2. Jadi ini ya. Turun dulu, baru buat garis 2 kali. Dari atas dulu, dan di bawah. A, ya. Terus berikutnya itu adalah kebalikan dari A. Tulisnya kayak gini. Tapi ini bacanya O. Di mana ini tidak ada dalam bahasa ejaan Indonesia. Ini juga harus turun dulu, baru buat garis yang di dalamnya. O. A, O. Tapi kita akan buat huruf yo sama prinsipnya dengan ayah, tapi ini yang bunyinya oyo. Jadi mungkin saudara bisa katakan bersama-sama A, ya, O, yo. O, yo. Dan kelihatannya semuanya. U. U itu dari atas ke bawahnya dibuat sedikit kecil, pendek, dan aduh panjang banget. Seperti ini, U. U. Jadi, dan berbunyi double lagi, yo. Kalau yo itu pasti garis yang pendek-pendek ini yang di dalam itu pasti 2 kali. Yo. U, yo. Dan U. Kalau U itu kebalikannya dari O bentuknya, yang artinya seperti ini. U. Kalau O itu kan garis yang menuju ke atasnya kan ke atas. Kalau U ke bawah. Dan berbunyi double lagi, U. Jadi mungkin kita akan baca lagi bersama-sama. A, ya, O, yo, U, yo, U, yu. Dan ini berbunyi E. Dan kalau garis lurus kayak gini, I.
i. Tapi kan tadi saya bilang ya, kalau tidak ada konsonan, gabungan konsonan dan vokal, ini tidak akan bisa berbunyi kan. Tapi kan kita barusan belajar cara bacanya saja. Yang artinya kalau dia mau benar-benar bunyi ayah, harus ada ing di depannya. Baru ini benar-benar a, ya. O, yo. U, yo. U, yu, i. Jadi letaknya di sini. Jadi di bagian merah inilah nanti konsonannya berubah-ubah dan akan membunyikan bunyi yang beda. Tadi giok itu kan huruf pertama dari Hangul ya. Giok itu kan bunyinya G, ya kan? Berarti kalau di sini bukan ing yang bunyinya a, kalau giok berarti k. Jadi di letaknya merah inilah nanti konsonannya semuanya akan berubah. Dan vokal ini akan lanjut sedikit lagi. Saya buat ya dulu, baru a dulu, baru saya garis i sebelahnya. A, terus digabung. Yang bunyinya adalah e. Beda dengan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kemana, ke, ya kan, Dan meja, sama-sama tapi bunyinya ya kan. Tapi kalau bahasa Korea itu dibedakan, sama Dan ini juga ada ye. Di mana ada ya dulu, baru digabungin ye. Tapi untuk bunyi ini ada dua. Yang tadi saya bilang a dulu, baru garis i kan. Tapi lagi satu, o dulu. Jadi ini sama-sama bunyinya tapi tergantung yang mana, makna katanya bisa berubah. Tapi sekarang itu tidak penting. Yang penting adalah saudara bisa baca huruf ini dan ini sebagai bukan sebagai atau yang mana. Jadi jika garis dari atas ke bawahnya itu ada 2 kali, berarti bacanya semua. Ya kan? Tapi kalau di dalamnya 2, berarti bunyinya ada double. Yang artinya kalau misalnya ini pun di sininya ada 2, bunyinya ye. Karena dari atas ke bawah pun 2 kali, ke dalam pun 2 kali. Dan ini semua, tidak semua sih, tapi dasar dari vokal. Ada yang lebih susah lagi, tapi itu belakangan. Karena kalau bisa baca ini dulu, baru saudara akan merasa lebih asik. Oh, saya bisa baca. Bisa yang versi yang lebih susah lagi. Karena sekarang saya kasih tahu versi susah, saya baca A saja tidak bisa. Bagaimana dengan yang susah? Tapi yang penting semua vokal itu datang dari ini. Jadi kita ulangi a, ya, o, yo, u, yu, yu, i, ye. Jadi masih 10 menit kan sebelum jam 11. Latihan, tulis. Ya, jadi ini yang saya maksud. Kalau saudara tidak tulis sendiri, itu susah.